2016, perusahaan memiliki peralatan dengan kos 26 juta. Akumulasi depresiasi 12 juta, umur ekonomis peralatan 4 tahun, dan nilai residu 2 juta. Ya. Informasi lainnya menyebutkan bahwa perusahaan menetapkan recoverable amount asset 11 juta. Ya, sisa umur ekonomis 2 tahun. Nah, kita lihat ya. Di sini recoverable amount-nya sudah diketahui. Sehingga kita tidak perlu membandingkan antara nilai wajar minus biaya untuk menjual dibandingkan dengan nilai pakai. Enggak perlu, karena recoverable amount atau nilai pemulihannya sudah diketahui. Tinggal ini lalu kita bandingkan dengan nilai buku, gitu ya. Nah, recoverable amount-nya 11 juta, kemudian nilai bukunya itu 26 dikurangi 12 ya, 14 juta. Maka di sini ada penurunan nilai 3 juta. Mencatatnya seperti tadi. Oke. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Oh, ini sisa umur ekonomis 2 tahun ya. Nah, setelah kita membuat jurnal ini, ketika kita posting, rugi impairment nanti masuk akun sendiri ya. Akun namanya rugi impairment dan nanti akan dilaporkan di mana? Laba rugi. Akumulasi depresiasi, masuk ke akumulasi depresiasi, kredit nambah ya. Tadinya 12 juta, ada pengkreditan 3 juta, maka sekarang menjadi 15 juta ya. Nah, sehingga nilai buku sekarang sudah sama dengan nilai pemulihan. Ya. Nah, kemudian jika setelah impairment tidak ada perubahan kebijakan akuntansi, tapi yang berubah hanya nilai residunya. Tadinya disebutkan nilai residu itu 2 juta, tapi setelah ada penurunan nilai, diubah nilai residunya menjadi 0. Ya. Maka di sisa umur ekonomis yang 2 tahun ini, depresiasi per tahun adalah, nah kita menggunakan angka terakhir ini. 11 juta dikurangi 0 dibagi 2 sama dengan 5 juta 500. Ya. Oke, kasus berikutnya. Pada tanggal 2015, pada akhir 2015, perusahaan melakukan uji impairment mesin. Nilai buku 200 juta, umur ekonomis 5 tahun, ya. Nah, karena tidak tersedia data nilai wajar, jadi nilai wajar itu kan asalnya dari mana? Nilai wajar itu berasal dari pasar, kalau ada pasarnya, atau pasar untuk barang-barang yang jenis, kalau ada. Kalau tidak ada, maka nilai wajar itu harus ditaksir. Siapa yang menaksir? Appraisal, ahli penilai. Ya, ada profesinya sendiri. Nah, kalau ternyata ketika kita akan melakukan uji impairment itu nilai wajar belum tersedia, ya, tentu saja kita hanya menggunakan dasar value in use ini, nilai pakai. Ya. Perusahaan menggunakan tingkat bunga 8%. Analis perusahaan menetapkan arus kas masuk setiap tahun selama 5 tahun 40 juta dan nilai residu 10 juta. Nah, di sini pertanyaan yang selalu muncul itu kan, lalu kalau value in use itu ngitungnya dari mana kan itu ya? Kalau nilai buku Anda sudah tahu. Kemudian nilai wajar baru saja saya jelaskan, ya kan? Value in use kalau yang contoh tadi given, ya. Nah, sekarang kita bisa melihat perhitungannya. Ternyata value in use
itu perhitungannya dilakukan dengan cara menilai tunaikan the future cash flow. Ya. Future cash flow dinilai tunaikan ke sekarang ini, nilai sekarang, nilai saat ketika kita melakukan uji impairment. Ya. Nah, arus kas yang dihasilkan dari penggunaan aset ini, maka penurunan impairment itu sebenarnya berhubungan dengan kemampuan aset di dalam menghasilkan arus kas di masa mendatang. Ditaksir 40 juta. Ya, 40 juta. Nah, lalu ini dikalikan dengan diskon faktor. Ya. Nah, kalau yang 40 juta ini dikalikan dengan diskon faktor yang berasal dari tabel mana ini? Present value of ordinary annuity. Ya. Jadi di sini dikalikan dengan diskon faktor dari tabel present value of ordinary annuity. Kita ambil dari kolom 8%, ya. Kemudian tahunnya ya sisa nilai sisa umur ekonomis, ya. Kalau masih 5 tahun berarti baris kelima, gitu ya. Nah, ketemu 159.748.400. Kemudian nilai residu juga dinilai tunaikan. Tapi karena hanya satu angka ya di akhir tahun kelima, maka kita ambil dari tabel present value of single sum. Ya. Kolomnya sama ya, 8%, barisnya juga sama. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan teknisnya karena saudara sudah pernah belajar itu ya. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Ternyata setelah dijumlahkan kita peroleh angka 166.554.200. Nah, itulah yang disebut dengan value in use atau nilai pakai. Lalu value in use ini dibandingkan dengan nilai buku. Ya, dibandingkan dengan nilai buku. Ternyata ada penurunan nilai sebesar 33.445.800. Nah, ini nilai wajar tidak diketahui, jadi berarti tidak kita gunakan. Langsung recoverable amount-nya diambil dari nilai pakai atau value in use. Jurnalnya sama ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemulihan rugi, impairment. Saya pernah menjelaskan sebelumnya bahwa meskipun ada dua penurunan nilai, satu karena dipakai, yang kedua bukan karena dipakai. Nah, kalau yang bukan karena dipakai ini nanti nilainya bisa dipulihkan. Kalau tahun berikutnya ternyata menunjukkan ada nilai wajarnya naik gitu. Ya. Tapi kalau depresiasi, ya tidak bisa ya, karena yang sudah dipakai sudah turun nilainya. Kita lihat contoh. Misalnya perusahaan membeli peralatan pada tanggal 1 Januari 2015 seharga 300 juta. Umur ekonomis 3 tahun dan nilai residu 0. Sehingga depresiasi per tahun 100 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015,